berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau meninggikan Tuhan sebab Tuhan kita luar biasa. Mari satu hati kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Mari yang siap memuji, menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terukur kasih-Mu ya Tuhan. Oh amin. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
dan Raja kami. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Katakan tiada yang lain Tuhan. Yes, amin. Hanya Kau Tuhan. Oh, selama-lamanya tetap Engkau Allah atas kami Tuhan. Oh, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Yes, amin. Haleluya. Kau tetap Allah. Satu suara katakan, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Selama-lamanya, semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Amin, amin. Boleh sambil bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kerajaannya tak tergoncangkan, katakan ya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Oh, dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Amin. Haleluya. 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 Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami. Selama-lamanya Engkau kami sembah. Walau dunia bergoncang, walau dunia berubah, Tuhan kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tetap Allah dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Yes, haleluya. Oh, ya Rabba, syara Rabba, ya Rabba. Sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah, ku sembah. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. Haleluya, haleluya. Di tempat ini kami menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini kami mengangkat suara kami, memuji, meninggikan Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ya Rabba, syara Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba,
Tuhan kami. Hanya Engkau Tuhan Allah dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Hati kami, mulut kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Sebab kami kagum akan Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Ya Rabasyara Labatakara Labayara Labasyara. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tinggikan Dia. Yes Lord, hallelujah. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Best the church say, I stand. Yes, Lord. Kami kagum Engkau Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Yes. Oh you bersama surga. Berdiri di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan, mengangkat tangan kami, membawa suara kami. Yes, amen. We love you. I stand, segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat pujian bagimu. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Holy God, yeah, amen. My praise, I stand in awe of you. Boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama serukan I pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amen. Katakan lagi amin. Sebab Tuhan kita pembela kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Come on. Puji Dia. Haleluya. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama boleh yuk. Yes, haleluya.
lagu ini. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yang percaya boleh katakan. Hidup rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji, katakan Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang katakan lagi yo. Gunung batu dan keselam, katakan kuat tanganmu, perlindunganku ya. Sumber kemenanganku, amin. Sumber kemenangan kita hanya Tuhan, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan lagi, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Tuhan, amin. Dengan iman katakan takkan pernah goyah Tuhan. Kami percaya, ini iman kami Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Oh, semuanya Engkau. Haleluya. Dan keselamatan, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Lagi dengan bangga katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku, sumber kemenanganku. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami. Oh, haleluya. Yang percaya boleh bertepuk tangan sama-sama ya. Thank you Jesus. Oh. Satu suara katakan, Allah kuatku, kembang gunung batu kami, keselamatan kami ya. Perlindunganku, lagi serukan ya. Kebanggaanku, haleluya. Kuat tanganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenangan. Lagi serukan, sumber kemenanganku. Yes, haleluya. Saya mau dengar suara-suara umat yang lebih dari pemenang, katakan yeay. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Ya, haleluya, sama-sama tepuk tangan dibagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau ada dalam hidup kami. Kau yang hidup di dalamku. Dengan iman katakan yes. Menjadi
Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang beriman katakan, ku hidup karena percaya Kau berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Menyanyikan dengan iman-Mu, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, sebab seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan besar, berjanji dan sanggup menggenikanku bersepakat. Oh Yesus, ku terima sekarang kemenangan Anda. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih buat siang hari ini, kami percaya bahwa hidup kami adalah penyembahan.
Karena sama seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa tidak hanya sekedar mencari orang yang sekedar Kristen dan bergereja, but He seek the worshipers. Dia mencari penyembah. Dia tidak hanya mencari penyembahan, tetapi Dia mencari penyembah. Dan hari ini Tuhan, kami datang, kami memberikan hati kami, hidup kami sebagai penyembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan kami menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bahasa akan belajar firman-Mu. Biarkan kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Ubahkan kami, bentuk kami seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dan kami mau tempatkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicara kepada kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Siap terima firman Tuhan. Sama-sama kan? Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken, pengerja. Terima kasih kepada seluruh tim. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Samsuri buat kesempatan bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan. Baik, perkenalkan, nama saya David Herson. Saya adalah seorang hamba Tuhan, dan kebetulan hari ini juga saya sedang diminta kepercayaan untuk bisa berkontribusi terhadap negara. Saya juga hari ini sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN. Baik, saudara, di ibadah kedua ini saya mau beri judul khotbah saya. Judulnya sangat sederhana. Judulnya adalah proses Tuhan. Karena saya percaya bahwa semua kita pasti pengen diberkati. Siapa sih yang gak mau diberkati, Pak? Siapa sih yang gak mau menerima mujizat, kelimpahan? Semua kita suka. Saudara, baru saja hari Minggu kita memperingati yang namanya Hari Kebangkitan, betul? Yang kita namakan, kita rayakan dengan nama Paskah. Tapi mohon maaf, hari Minggu itu tidak muncul kalau tidak ada hari Jumat. Nah, hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus yang sebelumnya mati, Dia bangkit. Saudara, alasannya sederhana. Alasan sederhana kenapa saya jatuh cinta dan saya melayani Tuhan, karena buat saya tidak ada satupun, Pak, Tuhan yang mau mati buat umatnya, kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Ya, saya punya anak saya pertama namanya Bradley, usia 3 tahun. Anak saya ini, Pak, Bradley, lucunya minta ampun, Pak. Nah, yang kedua namanya Brittany, dua-duanya ada. Kebetulan saya kalau pelayanan hari Minggu pasti keluarga saya ikut sama-sama untuk bergereja dan melayani. Nah, anak saya yang pertama namanya Bradley, lucunya minta ampun. Ini lagi ikut sekolah Minggu. Kalau saudara nggak percaya selucu apa, lihat aja bapaknya, selucu itu anaknya. Anak saya pun lucunya minta ampun. Satu kali, Pak, saya sedang ada di Pekanbaru. Hari itu saya diundang khotbah di sebuah gereja, di Pekanbaru. Itu tempatnya sahabat saya, Pak Ricky Nelson Tabu Bolon, di GBI di Pekanbaru. Pagi-pagi, sudah mandi, Pak, sudah pakai jas, sudah pakai dasi, mau khotbah. Tiba-tiba saya kangen sama anak saya. Waduh, perasaan kangen sama anak, Pak. Waduh, kalau saudara yang punya anak pasti tahu lah bagaimana perasaan kangen sama anak. Ya, kalau saudara yang jomblo agak susah menjelaskan perasaan ini, ya. Waktu itu, Pak, pagi sekali, Pak, saya kangen sama anak saya. Dan saya sudah terpisah 4 hari dengan anak saya. Dan anak saya itu lagi lucu-lucunya. Tiba-tiba begitu saya kangen sama anak saya video call anak saya. Begitu saya video call lewat istri saya. Waktu itu anak saya sama istri saya lagi ada di Manado, saya video call, Bradley. Tiba-tiba, Pak, air mata saya tumpah, Pak. Saya nangis. Tahu kenapa nangis? Karena saya kangen sama anak saya. Saudara, hari itu mau khotbah. Tiba-tiba begitu saya video call anak saya, padahal anak saya Bradley baru usia 4 atau 5 bulan. Dia nggak bisa ngomong, Pak. Bisanya cuma au. Hari itu, Pak, saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya kangen sama anak saya. Tiba-tiba Tuhan seperti bicara sama saya. David, perasaan ketika kamu kangen sama anakmu, perasaan yang sama ketika kangen sama anakku. Mohon maaf, saudara, bapak model saya rela kerja keras, saya rela banting tulang. Yang penting anak saya dapat susu yang terbaik. Bapak model saya saja tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak saudara di sorga. Kok matanya nggak berbinar-binar? Tepuk tangan. Bapak model saya, Pak, kita rela kerja keras, banting tulang. Kalau perlu kita sampai sakit-sakitan, masuk rumah sakit. Yang penting anak kita tetap aman. Makanya Paskah tidak cuma sekedar perayaan yang kita rayakan, tapi Paskah adalah sebuah bentuk pengorbanan ketika Tuhan bilang, aku mengasihi
Bukan hanya perkataan, tapi aku buktikan aku mati di atas kayu salib lewat Yesus. Makanya Minggu, hari kebangkitan, kita semua merayakan. Tapi hari kebangkitan itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada hari Jumat. Apa yang terjadi hari Jumat? Malam Jumat Yesus ditangkap. Malam Jumat Yesus dikhianati. Malam Jumat Yesus dijual. Siapa yang jual dia? Yudas yang tiap hari dengan Yesus. Siapa Yudas? Yang tiap hari pelayanan dengan Yesus. Makanya kalau mau ukur rohani seseorang karena cuma bergereja, Yudas Iskariot tiap hari dengan Yesus. Makanya bukan seringnya Pak, bukan. Bukan aktivitasnya, bukan. Tetapi pada kehidupan dan pertobatan hidupnya, itu jauh lebih penting. Tiba-tiba hari Jumat, Yesus disalib dan dia mati di atas kayu salib. Hari Jumat, tempatnya ada di Golgota. Berapa banyak kita mengalami hal yang sama? Pak, kok gak ngalamin kebangkitan? Bisnis masih hancur. Apalagi masih belum sembuh. Apalagi keuangan masih tiarap. Belum hari kebangkitan. Tapi hari Jumat sepertinya penyalipan. Difitnah, dibuang, dijual lagi. Berapa banyak kita ngalamin seperti itu? Tapi tenang saja saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara sedang ada di hari Jumat, tidak lama lagi akan ada hari kebangkitan di hari Minggu. That's faith. Itu 5. Makanya jangan marah kalau Tuhan proses. Karena di puncak bukit Golgota ketika Yesus disalib, satu kata yang muncul, apa itu? Kesetiaan. Saudara, dimanapun Yesus pergi, Yesus selalu buat mujizat. Dengan 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000 Pak. Sisanya berapa? Itu kalau di BSD, di Manado hilang. Sisa 12 habakuk Pak. Tapi pertanyaan saya, di mana 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan waktu Yesus ada di atas kayu salib? Halo? Gak ada Pak. Kenapa? Karena mental mereka cuma mental tangan Tuhan, bukan mental pribadi Tuhan. Ada banyak orang ke gereja Pak, minta cuma sekedar berkatnya, bukan sang pemberi berkatnya. Makanya ketika Yesus ada di atas kayu salib, mereka kaget. Loh, kok dia mati? Di puncak bukit Golgota, hampir semua orang yang terima mujizat, mereka seperti bingung. Loh, katanya Tuhan kok mati? Makanya terkadang Tuhan izinkan di dalam hidup saudara, sepertinya doamu belum dijawab. Sepertinya bisnismu belum diangkat, supaya saudara belajar untuk setia. Tolong bisa ditampilkan. Sebelum Tuhan membawa orang Israel masuk di tanah perjanjian, Tuhan bawa orang Israel Pak masuk dulu di sebuah keadaan. Namanya apa? Padang gurun. Nah, kita itu suka dengan tanah perjanjian. Tanah perjanjian penuh susu, tanah perjanjian penuh madu, tanah perjanjian penuh berkat yang berlimpah. Makanya kalau kita berdoa kan, kita kan tuh kalau berdoa hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang nggak mau? Saya mau Pak. Saya mau. Ada orang yang bilang begini loh Pak, nggak mau dengan berkat Tuhan. Sok rohani, Pak. Saya nggak perlu kaya raya diberkati Pak. Saya miskin saja nggak apa-apa Pak. Loh kenapa Bu? Karena kalau saya miskin, saya nanti rendah hati. Kalau ada yang punya iman kayak begitu, sini saya tumpang kaki supaya lebih melarat, supaya lebih rendah hati. Maaf saudara, tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau saudara kerja keras, kalau saudara sungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Sederhana, kalau saudara tahu menyenangkan dia akan tahu bagaimana menyenangkan hidup dan keluarga saudara. Bukan cuma minta berkatnya, senangkan dia. Hari itu orang Israel keluar dari tanah Mesir kaget. Loh, bukannya Tuhan janji kita masuk dalam tanah perjanjian, yes dan amin. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah telat menepati janjinya. Tapi janjinya itu selalu sesuai dengan waktunya dia, bukan waktu kita. Banyak orang yang saya selalu suka sebut, banyak orang hidupnya beriman, tapi tindakannya tidak beramin. Ada orang yang begitu Pak, beriman kepada Tuhan. Dan semua kita kan beriman, ini kan orang beriman. Kita ini orang beriman, tapi hidupnya nggak beramin. Saudara, iman itu harus ditutup dengan kata amin. Amin itu menurut dalam bahasa Ibrani dari kata amin, itu artinya kepastian. Orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti punya kepastian. Katakan amin. Harus beramin, jangan cuma beriman, tapi
tapi khawatir, tapi takut, seolah-olah nggak percaya. Orang yang beriman harus beramin dalam hidupnya. Nah, hari itu mereka kaget masuk di tanah namanya padang gurun. Nah, ada orang Pak di dalam Alkitab. Saya akan bagikan orang ini kepada saudara. Orang ini siapa sih namanya? Namanya Yusuf. Kalau kita belajar tentang Yusuf, Yusuf itu adalah salah satu anak Tuhan, tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan untuk memerintah satu bangsa yang besar. Namanya bangsa Mesir, namanya kerajaan Mesir, namanya tanah Mesir. Dia bukan orang Mesir karena dia orang Israel, dia keturunan Israel. Nah, Israel itu punya 12 anak. Salah satu anak Israel, anak Yakub, itu namanya Yusuf. Yusuf ini Pak, di antara 12 anak Israel, Yusuf ini paling disayang, ya. Jadi pakaiannya Yusuf itu pakaian yang paling bagus. Jadi kalau 11 saudaranya pakai pakaian tanah abang, khusus Yusuf paling jelek Zara atau Dolce & Gabbana. Jadi paling disayang Pak, paling disayang banget. Tiba-tiba hari itu Yusuf dapat mimpi. Apa mimpinya? Wih, ada WA saya. Saya ini setiap minggu saya dapat WA dari Wakil Menteri Investasi dan BKPM. Ini baru WA saya. Selamat beribadah Adinda dan selamat melayani. Ini orang luar biasa. Saya pernah saksikan orang ini di khotbah saya. Namanya Todo Tua Pasar Ibu. Beliau hari ini Wakil Menteri Investasi dan BKPM. Beliau sebelumnya menjabat sebagai CEO dari Bomba Group, perusahaan dari Paduan Bomba. Ini beliau baru WA. Setiap minggu orang ini tidak pernah lupa Pak, untuk mengingatkan saya selamat beribadah, selamat melayani. Setiap minggu. Orang ini sebelum jadi wakil menteri sampai jadi menteri nggak pernah berubah. Kita ini Pak kadang belum jadi apa-apa udah belagunya minta ampun Pak. Orang ini Pak tiap hari ini kalau hari Minggu pasti dia selalu WA. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Adinda. Dan saya belajar dari orang ini apa artinya sebuah kesetiaan. Percayalah saudara, berkat itu cuma bonus. Alkitab bilang begini, pikirkan perkara yang di atas. Barang siapa memikirkan perkara di atas, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Percaya. Nah, Yusuf ini disayang di rumahnya karena dia anak kesayangan. Tiba-tiba hari itu Pak, dia diproses sama Tuhan. Paling gak enak Pak kalau hidup itu diproses. Paling gak enak. Apalagi kalau diproses, dihancurkan, dihabisi, apalagi dimurnikan, paling gak enak. Paling gak enak. Kenapa kita itu selalu menolak dengan kata proses? Karena daging ini Pak, selalu menolak dengan kata proses dan penyaliban. Makanya di atas salib, Yesus izinkan tangannya terpaku. Terkadang dalam hidup, kita diizinkan Pak, manusia daging kita, dipaku oleh orang lain. Dipaku dengan fitnah, dipaku dengan omongan, dipaku direndahkan, dipaku dipandang sebelah mata. Jangan marah. Bahkan terkadang kita harus dijual. Ada orang di dalam hidup yang hidupnya seperti Yudas. Dia suka jual-jual orang. Tenang saja saudara, jangan pernah marah dengan Yudas. Pada akhirnya hari ini kita berterima kasih kepada Yudas. Kenapa? Tanpa adanya Yudas tidak akan pernah ada penyalipan. Dan kalau tidak ada penyalipan, maka tidak ada kebangkitan. Seringkali dalam hidup kita difitnah, kita diomongin, kita dipandang sebelah mata. Dengarkan saya saudara, berterima kasihlah kepada orang yang mengkhianati saudara. Berterima kasihlah kepada orang yang melukai saudara. Karena mungkin semua diizinkan untuk membuat saudara diberkati menjadi orang besar. Apa proses Yusuf? Mari tolong ditampilkan Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23. Yang bersuka cita katakan amin. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Alkitab bilang begini, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, tiba-tiba jubahnya dilepas. Kalau saudara belajar di dalam perjanjian lama, jubah itu bicara tentang status sosial. Orang kaya dan miskin Pak di dalam perjanjian lama itu kelihatan dari jubah. Kalau sekarang kan dari jam tangan, kalau sekarang kan dari mobil. Kalau zaman dulu Pak, orang kaya dan terhormat dan enggak orang miskin itu kelihatan dari jubah. Kalau jubahnya mahal, wah ini orang kaya. Nah, Yusuf di rumah dia pakai jubah yang bagus. Tapi tiba-tiba hari itu, karena saudara-saudaranya iri, jubah yang paling bagus itu Pak ditanggalkan dari dalam tubuhnya. Orang zaman itu Pak tidak pakai celana.
Orang zaman itu, mohon maaf, dia pakai cawat celana dalam, baru pakai jubah. Jadi di waktu yang bersamaan, dia ditelanjangi, Pak. Orang kalau sudah ditelanjangi, malu, Pak. Padahal di rumah dia kesayangan. Di rumah dia pakai jubah yang paling bagus, jubah yang mahal. Tiba-tiba jubahnya dilepas. Siapa yang lepas? Saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudaranya lepas jubahnya Yusuf? Karena saudara-saudaranya iri. Karena Yusuf pernah dapat mimpi dari Tuhan. Satu kali Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Tiba-tiba dia dapat mimpi. Ketika dia dapat mimpi, dia cerita sama saudara-saudaranya. Makanya mohon maaf saudara ya, kalau saudara punya mimpi, jangan gampang ceritakan ke orang lain. Karena belum tentu orang lain suka kepada saudara. Tiba-tiba dia cerita ke saudaranya, kalian tahu gak? Kenapa? Aku dapat mimpi. Apa mimpinya? 11 berkas-berkas gandum itu tunduk di depanku. Saudaranya bilang, wah kurang ajar nih orang nih. Kalau saudara punya mimpi, jangan ceritakan. Diam saja. Apalagi kalau saudara sedang punya visi, mimpi, apalagi terhadap strategi bisnis. Diam aja, Pak. Dan lagi ya, mimpi itu cuma khayalan kalau tidak jadi kenyataan. Hari itu dia dapat mimpi. Ketika dia dapat mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpinya adalah dia akan jadi orang besar. Tapi Tuhan proses dia ditelanjangi. Terus ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam apa? Sumur. Sumur itu apa? Kosong. Apa? Tidak berair. Kalau bisa ditampilkan, ini proses Yusuf. That's proses. Yusuf di rumah, dia disayang. Tiba-tiba Pak, dalam waktu yang bersamaan, dia diproses, ditelanjangi, dibuang, dijual. Kalau saya jadi Yusuf, saya akan bilang ini sama Tuhan. Tuhan, mana? Katanya aku dapat mimpi jadi orang besar. Kok malah ditelanjangi? Kok malah dibuang? Kok malah dijual? Bahkan Alkitab tadi mencatat, dia dibuang di sumur kosong. Kosong itu apa? Kering, tidak ada airnya. Pernah kita ditempatkan di keadaan yang kosong? Udah kerja Pak? Udah berdoa? Kok sepertinya masih kosong? Udah kerja keras, pulang ke rumah, rekening kosong, dapur tidak mengepul. Kita ngalamin Pak. Kita ngalamin proses. Saya yakin Pak Budi juga pasti ngalamin proses yang sama. Kita ngalamin proses di mana sudah berdoa, kok belum dijawab sama Tuhan. Dan Yusuf, dia diproses Pak. Sepertinya Tuhan habisi dia. Waduh, gak enak. Hal yang paling tidak enak adalah terpaku dan tergantung di atas kayu salib. Itu paling gak enak. Ketika orang memaku saudara, menyalibkan saudara dengan omongan sampah, dengan omongan kotor. Tapi dengarkan saya saudara, kalau saudara benih unggul, saudara dilempari sampah dan kotoran, jangan balas. Kenapa? Karena benih unggul, dia perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang terbaik selain sampah dan kotoran. Hari itu dia ditelanjangi dan dibuang, dia dijual. Orang kalau sudah dijual Pak, udah gak ada harga dirinya. Saya hari ini menikah dengan istri saya. Pak, saya itu pernah jomblo 4 tahun. Jomblo Pak, 4 tahun Pak Budi. Ada yang lebih lama dari saya? Ada. Yang jomblonya lebih lama dari saya. Saya jomblo 4 tahun Pak, pelayanan kemana-mana. Semarang, ke Surabaya, ke Makassar, ke Manado, sampai terkreat isu. Tahu nggak kenapa David Delson jomblo? Kenapa? Karena dia homo, nggak suka cewek Pak. Yang ngomong orang gereja Pak. Saudara lihat wajah saya kayak gitu. Tapi saya ngalamin. Makanya saya nggak heran, yang menyalibkan Yesus adalah orang di dekatnya. Makanya kalau ada orang yang menyalibkan kita, percayalah yang jual Yesus, yang tiap hari ciumin Yesus. Hati-hati dengan orang yang suka cium-cium saudara. Habis itu jadi Yudas jual hidup saudara. Kita ngalamin Pak kayak begitu. Ngalamin. Nah Yusuf dia diproses. Kalau dia diproses, dia bisa ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, mana? Saudara kan kalau di gereja aja kan saudara imannya, wah haleluya. Kalau angkat tangan, wah haleluya. Coba pulang ke rumah, dapur tidak mengepul, rekening kosong. Coba. Masih angkat tangan di rumah. Masih menyembah Tuhan di rumah.
Makanya saya nggak heran Pak. Terkadang Tuhan itu seperti Indomaret atau enggak seperti Alfamart. Dibutuhkan baru didatangin. Kalau udah nggak butuh, say goodbye. Orang yang mencintai Tuhan Pak, dia tidak peduli mau dijawab dan tidak dijawab, mau sembuh ataupun tidak sembuh, hatinya tetap mencintai Tuhan, hatinya tetap menyembah Tuhan. That's more than miracle. Saudara, 8 tahun yang lalu saya ngalamin proses yang cukup berat. Anda tahu prosesnya apa? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah pelayanan kemana-mana. Papa saya, papa yang cinta anak, cinta istri. Opa saya, cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Tiba-tiba 8 tahun yang lalu, bulan Mei, opa kandung saya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan itu Pak ada 2. Yang pertama dipanggil melayani, yang satu dipanggil naik ke atas. Opa saya ini Pak, opa cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Tiba-tiba kena serangan jantung, besok pagi langsung meninggal Pak. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya sayang sekali sama opa saya. Sampai saya tanya Tuhan, opa saya kenapa Tuhan ambil? Kenapa bukan opa-opa tukang mabuk, tukang main judi? Kenapa bukan opa-opa itu aja? Pak, tidak sampai 3 bulan, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Itu berat. Itu berat. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, setelah opa saya, kenapa baru papa saya dipanggil Tuhan? Papa saya Pak, cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Sedangkan banyak papa-papa yang lain cinta anak dan cinta istri-istri yang lain. Papa saya Pak, papa baik. Tapi kenapa papa saya dipanggil Tuhan? Waktu itu seperti saya protes dan marah sama Tuhan. Tapi dari kejadian itu Pak, saya belajar sesuatu. Tidak selamanya mujizat sakit sembuh. Papa saya, sebelum papa saya dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan berdoa Pak, buat papa saya. Termasuk ada hamba Tuhan yang badannya lebar ke kanan dan ke kiri, kalau di TV selalu teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Doanya apa Pak? Dalam nama Yesus, Ngana tidak usah khawatir, Ngana punya papa nanti akan sembuh. Meninggal juga Pak papa saya. Ada lagi hamba Tuhan dari Afrika, berdoanya Pak, in the name of Jesus. Kurang apa juga? Papa saya dipanggil Tuhan juga. Saya tanya dong sama Tuhan, bener gak sih? Kecuali papa saya, papa kurang ajar, tukang mabok, tukang main judi, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang salah? Tuhan ajarkan saya Pak, tidak selamanya sakit itu sembuh. Tidak selamanya mujizat itu lumpuh berjalan. Mujizat begini saudara. Saya tahu ini mulai kayaknya marah nih wajah-wajahnya sama saya nih. Tidak selamanya mujizat sakit sembuh, tidak selamanya mujizat lumpuh berjalan. Mujizat begini Pak, ketika yang saudara doakan belum terjawab dan saudara masih mengalami proses dan aniaya, tapi tanganmu tetap terangkat menyembah Tuhan, that's miracle. Pendeta Bikman Sirait pernah bilang begini, iman yang menggerakkan mujizat adalah iman yang bisa berkata kepada gunung dan gunung itu pindah. Tetapi iman yang dahsyat adalah ketika dia berkata kepada gunung, gunung tidak berpindah, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Itu iman. Coba lihat ini, Yusuf. Dia dapat mimpi, kok nggak sesuai dengan kenyataan hidupnya? Sebentar. Terkadang Tuhan proses hidup kita untuk kita bisa melihat berkat. Dia proses. Waduh, dalam waktu bersamaan dilepas, jubahnya dilepas Pak, malu. Banyak daripada kita Pak, udah pelayanan, udah pakai jubah pelayanan. Ada aja orang yang melepas jubah pelayanan kita. Itu nggak benar, itu pendetanya nggak benar, itu nggak benar, ada aja Pak. Tapi Yusuf dia tetap jadi orang yang baik. Sampai kemudian Yusuf dijual. Ketika dia dijual, dia jadi budak di rumah Potifar. Waktu dia jadi budak di rumah Potifar, kasihan Pak orang ini Pak. Udah jadi budak di rumah Potifar, difitnah sama istri Potifar. Coba, dia nggak melakukan apa-apa, tapi difitnah. Kayaknya wajah-wajah saudara pernah difitnah nggak sih? Kok ini halus semua nih wajahnya ini? Difitnah.
Dia di rumah Potifar, dia nggak ngapa-ngapain, dia dituduh sama istri Potifar. Apa yang terjadi Pak? Dimasukkan ke dalam penjara. Ini orang Pak kalau ada peribahasanya, ada bahasa begini, sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing. Kasihan ini orang Pak. Tapi ini orang Pak tetap baik. Saudara, jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan, diundang pelayanan, kerjaan diberkati, dan hari ini saya berkontribusi di perusahaan BUMN. Saya dulu pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Waktu itu saya masih usia ya sekitar 20 tahunan. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Dulu berat badan saya 61 kg. Ya kalau sekarang jangan heran, daging babi, sam-sam lah, keripik babi udah sini Pak semuanya Pak. Sekarang berat badan saya 83 kg. Tenang saja. Buat orang percaya tidak ada namanya gemuk, adanya adalah diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, berapa tahun yang lalu Pak, saya di Surabaya. Minggu, wah gak kayak begini Pak. Belum ada orang yang tahu saya, belum ada orang yang kenal saya pelayanan. Tiba-tiba saya ditelepon dengan seorang ibu-ibu. Dia telepon saya. Shalom Pak David. Salam Bu. Pak David, saya mau undang Pak David pelayanan di persekutuan saya. Siap. Hari itu Pak, pagi-pagi saya udah mandi, pakai celana kain, pakai kemeja, pakai minyak rambut. Waduh, gantengnya minta ampun Pak. Laler nempel kepreset saking gantengnya. Naiknya angkot. Pakai kemeja, pakai celana rapi Pak, pakai sepatu pantofel Pak. Naik angkot Pak. Saya cek di dompet saya, uang saya tinggal Rp5.000. Begitu saya cek uang Rp5.000, aduh, naik angkot harus bayar Rp3.000. Nyampe di Jembatan Merah Plaza, tempat dekat perumahan ibu-ibu ini buat persekutuan doang. Nyampe di Jembatan Merah Plaza, saya bayar angkot, sisa Rp2.000 Pak. Begitu saya keluar dari angkot, bawa gitar, bawa Alkitab, panas Pak, jam 11 siang, panas. Saya telepon ibu-ibu itu, Bu, saya sudah di Jembatan Merah Plaza. Oh Pak David, rumah saya dekat Pak. Nah, dekatnya orang Surabaya sama BSD beda. Kalau orang BSD itu bilang dekat-dekat. Kalau orang Surabaya itu bilang dekat Pak. Kaki jalan mau pengkor putus baru dekat tuh. Bawa gitar, bawa Alkitab. Nah, di situ ada beca. Tapi saya mikir Pak, kalau saya naik beca, nanti saya ngasih persembahan pakai apa? Karena saya nggak mau Pak, ngasih persembahan dengan tangan kosong. Saya bawa gitar, saya bawa Alkitab. Sampai di persekutuan rumah ibu-ibu itu. Sampai di situ, saya yang doa pembukaan, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya doa penutup, paket lengkap Pak. Coba, saudara mau cari di mana lagi pendeta paket lengkap? Selesai pelayanan, ngasih persembahan, selesai pelayanan, tiba-tiba ibu itu bilang begini, ayo makan dulu, makan Pak, makan rame-rame. Itu persekutuan ibu-ibu semua itu. Begitu sudah makan rame-rame, tiba-tiba satu persatu ibu-ibu itu pamitan pulang. Pak David, luar biasa khotbahnya Pak David. Jangan lupa ya nanti datang lagi ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Saya kok nggak diusir-usir. Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab. Saudara, jangan sampai saudara menilai saya pelayanan untuk cari itu. Ini saya cerita waktu saya sangat susah-susahnya. Hari ini Pak, saya puji Tuhan lah, saya dengan istri semuanya cukup, sangat diberkati Tuhan. Ya, saya sehari ini saya menjabat komisaris di BUMN, nilai valuasinya hampir 15,3 triliun perusahaan yang saya pimpin hari ini. Tapi hari itu Pak, saya udah gak punya duit. Hari itu saya ambil Alkitab, saya ambil gitar Pak, saya pamitan pulang. Bu, terima kasih ya. Nah, buat seorang hamba Tuhan, kalau selesai pelayanan itu selalu ada dua macam persembahan Pak. Pertama namanya PK, persembahan kasih, biasa amplop yang ada isinya. Yang kedua namanya PT. PT itu persembahan, thank you Pak, terima kasih Pak.
Nah, saya ambil Alkitab, saya ambil gitar, saya jabat tangan ibu ini. Bu, terima kasih ya, sudah dikasih kesempatan melayani. Terima kasih Pak David, jangan lupa nanti mampir lagi. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus, kok kosong? Ya udah. Berarti nggak ada persembahan. Saudara jangan mikir saudara, wah Pak David, percayalah saudara, saat ini saya sangat diberkati Tuhan lah. Aset, bisnis, apalagi saya sangat diberkati Tuhan. Tapi hari itu Pak, saya harus pulang naik apa? Ada tahu apa yang saya lakukan Pak? Tanpa mengeluh. Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab, saya jalan kaki dari jembatan Merah Plaza ke tempat saya ngekos di Manyarjo. Totalnya berapa jaraknya? 21 km. Lu makan tuh 21 km. Serius Pak? Ngeluh? Enggak. Pakai sepatu pantofel Pak, pegang Alkitab, pegang gitar. Jalan kilometer pertama Pak, lagunya itu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Sudah mulai kilometer ke-8, ganti lagunya Pak. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Saudara yang ketawa nih kayaknya keterlaluan kayaknya. Tiba-tiba mulai dekat Tunjungan Plaza Surabaya. Lagunya sudah mulai berganti Pak, karena disitulah saya merasakan bau-bau puncak Golgota. Saya duduk Pak, kok kaki saya sakit? Kaki saya sakit Pak, karena pakai sepatu pantofel. Saya buka sepatu saya Pak, ujung ke ujung hancur, perih. Aduh itu Pak, saya lap, aduh Tuhan, aduh sakit. Coba kalau saya jemaat yang gak bertobat, saya langsung lihat langit, saya bilang gini, terima kasih Tuhan, kutuk ibu-ibu itu yang mengundang aku tidak bertanggung jawab. Pak, sakit Pak kaki saya Pak. Tapi saya gak geluh. Gak geluh. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bercucuran air mata. Itu jalan Pak, mobil itu lewat ini udah nangis Pak di pinggir jalan. Itu trotoar Pak. Saya pakai lagi sepatu saya, karena saya tahu Pak, masih ada beberapa kilometer lagi sampai saya ngekos di Manyarjo. Jalan udah gini Pak, sakit. Duh, hamba Tuhan Pak. Sampai saya di tempat ngekos di Manyarjo, saya buka sepatu saya, yang hancur bukan lagi di sini Pak. Di sini pun udah hancur, perihnya ampun. Ngeluh? Enggak. Kita kadang ibadah, AC kok panas ya, musiknya kurang bagus, pendetanya khotbah kurang ganteng. Saudara, sakit Pak, ampun. Tapi saya nggak ngeluh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Besok paginya saya ke kampus, jalan udah gini Pak, pincang jalan, udah gini jalan. Sampai di kampus, ketemu sama teman-teman. Ada teman saya nanya, bro, kakimu kenapa? Pengen rasanya Pak, saya jawab, gara-gara diundang ibu-ibu yang gak bertanggung jawab. Pengen Pak, tapi enggak. Tahu saudara, saya bilang apa? Saya dapat berkat dari Tuhan. Teman saya bilang begini, bro, berkatnya kok pincang, kenapa nggak putus aja kakinya sekalian? Kurang ajar juga teman saya. Mohon maaf saudara, saya pernah Pak merasakan perihnya kaki saya pelayan. Dengan kaki saya yang sama Pak, saya jalan 21 km. Tapi dengan kaki yang sama hari ini, saya sudah melayani dan khotbah ke 34 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dengan kaki yang sama, saya dapat kesempatan untuk mendoakan presiden dan wakil presiden. Dan dengan kaki yang sama, jadi saksi menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Sederhana, di mana ada prosesnya, selalu ada berkat terbesarnya buat saudara.
penjara. Ketika dia dimasuk di penjara, tiba-tiba dia dipanggil sama Firaun. Firaun hari itu dapat mimpi. Apa mimpi Firaun? Dia mimpi tentang kekeringan. Tiba-tiba dipanggillah Yusuf. Yusuf masih di penjara, Pak, masih di penjara. Tiba-tiba gara-gara Yusuf, dia pernah bantu juru makanan, dia dipanggil ke istana. Makanya begini, jangan pernah menolak bantuan sekecil apapun itu. Karena mungkin dari bantuan yang kecil itu akan mengantarkan saudara kepada berkat besar. Dia pernah tolong juru makanan di dalam penjara. Tiba-tiba karena itu dia dipanggil ke istana. Dia artikan mimpi Firaun. Firaun kaget, loh ini orang siapa? Kemarin di penjara, hari ini di istana. Percayalah saudara, kalau saudara setia sama Tuhan, hari ini mungkin saudara sedang kesusahan, tapi tiba-tiba besok ada berkat yang berkelimpahan. Karena seperti apa kata Alkitab, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dia seperti mimpi, kemarin di penjara, kok hari ini sudah di istana. Tiba-tiba Firaun bilang begini saudara, tolong bisa ditampilkan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Kejadian 41 ayat ke-38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara kalau baca ayat ini bingung nggak? Saya sih agak bingung. Ini kan Firaun ngomong sama Yusuf. Saya mau tanya dulu sama saudara, Firaun ini Tuhannya sama nggak seperti Yusuf? Beda Pak. Beda. Firaun tidak menyembah Yehuwa. Firaun tidak menyembah Tuhan seperti Tuhannya Yusuf. Karena Firaun orang Mesir. Orang Mesir menyembah dewa-dewa. Dan orang Mesir mereka taunya ada roh namanya roh dewa. Tapi ketika Firaun dia lihat hidup Yusuf, Firaun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Allah. Bahasa saya, sesungguhnya orang ini penuh dengan Roh Kudus. Dari mana Firaun tahu roh Allah? Dari mana Firaun tahu Roh Kudus? Sedangkan Firaun tahunya cuma dewa-dewa. Makanya mohon maaf ya, saudara jangan tersinggung dengan saya. Kristen yang paling benar Pak, bukan apa kata kita kepada orang lain, tapi apa kata orang lain terhadap hidup kita. Ketika orang yang gak kenal Tuhan melihat hidup kita, itulah kita sebenarnya. Kan saudara hari Minggu, saudara duduk di gereja, tiba-tiba di sebelah kanan dan kiri bilang begini, aku melihat hidupmu penuh dengan roh Allah. Wajar. Kenapa? Sesama pemakan daging babi kok. Wajar lah. Am I wrong? Halo? Iya benar kan? Kalau saudara di gereja tiba-tiba ada yang bilang begini, aku melihat hidupmu ada perkenanan Roh Kudus. Wajar Pak. Karena penyembah Yesus sama-sama. Tapi tiba-tiba ada orang yang gak kenal Tuhan Pak. Orang yang bahkan gak ngerti tentang Kristen, tiba-tiba lihat hidup saudara, mereka bilang begini, keren orang ini. Ini orang anak Tuhan nih. Baru itu keren Pak. Makanya pada akhirnya bukan bagaimana cara saudara sekedar beribadah, tetapi bagaimana cara saudara berbuah. Itu yang dinikmati oleh orang lain. Saya berdoa saudara di tempat ini tidak hanya sekedar diberkati, tetapi jadi berkat buat orang di luar sana. Firaun, orang ini, iya orang ini. Lantik. Apa buktinya Firaun melantik orang ini? Ayat 39. Dia bilang begini, 39. Selanjutnya Firaun 39 berkata, mungkinkah yang tidak? Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kaget dia Pak, kemarin kan gua di penjara, kok sekarang dilantik jadi penguasa? Hari itu dia kaget Pak, tiba-tiba dilantik. Dan saudara tahu, dilantik itu Pak enak. Soalnya saya baru saja merasakan soalnya. Dia tiba-tiba kaget, di penjara, tiba-tiba kok dilantik. Nah, ketika dia dilantik Pak, Firaun bilang begini, saya baru menyadari Pak, ayat 42, that's my point. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf.
That's my point. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Hari itu Firaun ambil pakaian yang halus, ambil jubah yang halus. Sebelumnya dia diproses, jubah lamanya lepas. Ternyata itu adalah cara Tuhan melepaskan jubah yang lama untuk dia pakai jubah yang baru. Jangan marah ketika saudara diproses, berarti ada berkat istana yang saudara akan terima dalam nama Yesus buat hidup saudara. Dan yang luar biasa Pak, orang ini Pak, sudah di istana, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Isakar, Zebulon, 11 tadi yang jual dia. Nah 11 saudaranya ini yang jual Yusuf. Kalau saudara mau tanya tinggalnya di mana, ya mungkin seputaran BSD mungkin mereka tinggalnya. Tiba-tiba ketika dia ketemu dengan 11 saudaranya, Kejadian pasal 50, saya berdoa supaya orang Kristen seperti ini. Saya kalau jadi Yusuf Pak, marah Pak, udah dijual, difitnah. Tapi dia bilang begini, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Saudara, kita bisa kayak gini. Susah. Orang Kristen, maaf ya, orang Kristen kalau disakiti, pembalasannya Pak lebih kejam Pak. Waduh. Mohon maaf ya saudara, waktu dia dijual, difitnah, apa yang dia bilang sama saudara-saudaranya? Memang kamu merekarkakan perkara yang jahat terhadap aku. Mereka yang jual Yusuf, kalian telah jual aku. Kalau saya jadi Yusuf Pak, gua gebukin satu persatu mereka. Jangan kurang ajar, kamu kurang ajar. Tapi apa? Dia bilang apa? Kamu boleh berbuat jahat ya, berbuat jahat terhadap aku. Karena saudara-saudaranya itu berupaya mengambil jubah Yusuf. Ada orang di dalam hidup kita yang kadang pengen ambil kerjaan kita. Mohon maaf, pengen ambil merampas pelayanan kita. Ada orang kayak begitu. Saya bingung kadang. Tapi Yusuf, kalian merekarkakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubah jadi kebaikan. Percayalah saudara, di belakang semua proses namanya padang gurun akan ada tanah perjanjian yang saudara akan terima. Oh yes. 1 menit, 2 menit lagi masih boleh? Boleh Pak, 1 menit, 2 menit. Saudara, saya waktu sama istri saya kalau kesaksian ini istri saya selalu senyum. Dan istri saya itu kalau senyum tambah semakin cantik Pak. Istri saya itu marah cantik, senyum tambah cantik. Waktu saya menikah dengan istri saya Pak, di Manado, itu banyak suara sumbang Pak. Waduh, itu suara sumbang di Manado. Nah tadi kan saya, khotbah pagi tadi kan saya bilang, di Manado itu ada masakan namanya rica-rica. Nah ada orang Manado, istri saya orang Manado soalnya. Ada orang Manado di sini, orang Manado Pak. Itu orang PKW, oh tante Manado. Nah ini oma mertua saya Manado juga. Nah soalnya biasa Manado ketemu Manado itu seperti anak yang terhilang. Wih selamat Kang. Si anak terhilang. Ini oma saya Manado. Pak, di Manado itu ada masakan namanya rica-rica. Rasanya apa? Pedes. Nah sepedes itu mulut ibu-ibu Manado nggak bertobat. Wah saya disalib-salib Pak. Itu David itu pendeta gak benar. Tapi oma melihat saya enggak. Ini pendeta muda ini selain ganteng dia bener nih gitu. Sampai akhirnya kami menikah. Nah suara yang sumbang di Manado itu ada orang Pak yang ngomong Pak tentang saya. David Erson pendeta gak bener. Orang ini baru 2 kali ketemu sama saya Pak. Tiba-tiba dia tulis di Facebook, hati-hati dengan pendeta, inisial D. Gak mungkin D itu Dono sayang, pasti David. Dia jelekin saya Pak. Oke, selang 4 tahun
Tiba-tiba bulan akhir Oktober, saya dapat SK dari Kementerian BUMN. Tiba-tiba ada bilang gini, terima kasih, selamat atas penunjukan Pak David sebagai komisaris independen di perusahaan PT Wika Wijaya Karya Realty. Jadi saya komisaris itu. Pulang ke rumah, saya bilang sama istri, sayang, waduh, puji Tuhan, dapat berkat jadi komisaris, puji Tuhan sayang. Saya mulai kepo Pak, saya lihat PT Wika Realty ini proyeknya ada di mana? Ada di Jakarta. Hampir di seluruh Indonesia ada Pak. Jakarta, Bandung, mana lagi? Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Samarinda, dan salah satunya Manado. Anda mau tahu nggak saudara? Orang yang jelekin saya, nyampahin saya itu kerja di mana? Di perusahaan yang saya pimpin. Kira-kira kita mau apakan orang itu? Saya kaget Pak. Hah? Orang itu kerja di situ. Teman saya dari Manado telepon saya, Bro. Orang Manado itu kalau saling telepon ngomongnya bro. Bro, selamat bro. Makanya saudara hati-hati dengan teman yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya ngomporin telinga saudara. Tiba-tiba teman saya, Pak Budi, telepon, Bro, selamat bro. Bro sudah jadi komisaris. Oh ya terima kasih bro. Bro tahu yang jelek-jelekin Bro David itu kerja di mana? Iya gua tahu. Sudah Jo, kasih berhenti Jo. Pak, gak perlu saya berhentiin Pak. Saya tinggal telepon direksi Pak, tolong ya atas nama ini, gak ada lagi di situ ya. Udah pecat dia ya. Karena secara aturan perusahaan, secara struktur perusahaan, saya komisaris, ada direksi, ada VP, ada manajer, baru. Iya si kunyuk ini orang ini. Tahu gak saudara? Apa yang saya lakukan? Saya balas orang itu. Loh, hak saya dong. Tapi pembalasannya beda Pak. Pembalasannya beda. Dulu dia jelek-jelekin saya di Facebook, gantian saya tulis juga di Facebook. Tahu Pak? Saya tulis di Facebook, kalimat pertamanya, hidup adalah perjalanan. Wih, rohani banget. Saudara, kalau saudara nggak percaya silakan saudara cek sosial media saya di Facebook saya. Itu sekitar bulan awal November. Saya tahu lah kadang orang suka kepo main-main lihat-lihat. Saya tanya sama teman saya, bro orang itu gimana? Jadi orang ini ketika saya diangkat jadi komisaris, orang ini tiap hari dia lihat Instagram saya. Saya tanya sama teman saya, bagaimana orang itu? Teman saya komporin saya Pak, bro orang itu so sakit perut katanya. Karena takut saya pecat. Saya tulis di Facebook Pak, kalimat yang pertama, saya janji teruntuk siapapun, saya tidak menyebut nama, teruntuk siapapun yang pernah memfitnah saya janji kalimat yang pertama, saya tidak akan pecat Anda. Yang kedua Pak, pembalasannya lebih top lagi. Yang kedua, saya janji kalau Anda kerja bagus, saya akan naikkan jabatan Anda. Sederhana, orang yang diurap Pak, dia nggak akan berbuat jahat, tetapi tetap akan membalas kebaikan terhadap semua sakit hati dan kekecewaan yang dia terima. Karena buat saya, tolong ditampilkan, ini pesan buat saya, seluruh untuk jemaah di sini juga buat saya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetaplah baik, sebab anak yang baik pasti dapat berkat yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor David Hersen buat pelayanannya di 2 ibadah kita di pagi dan siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor David Hersen dan keluarga. Di setiap pelayanan Pastor David Hersen dan keluarga. Terima kasih. Kemudian kami juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kita. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan.
Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, oh puji Tuhan, ada Ibu dan Koko. Ya, biar kiranya Tuhan berkati Ibu dan Bapak. Kalau belum ada tempat beribadah, kita ada 2 kali ibadah tiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 di tempat ini. Biar kiranya kita boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk kita memberikan yang terbaik persembahan kita. Puji dan syukur Tuhan, siang hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan menghadap di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang ditabur hari ini Tuhan, luar biasa Tuhan, bagaimana proses Tuhan tepat dan indah pada waktunya Tuhan, di mana kami boleh tetap selalu menguatkan hati kami Tuhan, untuk kami tetap melihat wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya di tengah badai kami akan melihat hasil yang terbaik. Setelah ada badai pasti ada pelangi Tuhan memberkati kami selalu. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami ingin mengembalikan Tuhan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Biar akhirnya apa yang kami beri ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkat-berkat boleh datang ke tempat ini Tuhan, dan juga kami boleh memenuhi tempat-tempat ini Tuhan. Tempat-tempat yang kosong Tuhan penuhi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang siap memberi terbaik, mari kita sama-sama katakan amin. Sambil memberi yang terbaik, kita juga akan mendengarkan warta news sepekan. Terima kasih, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, di sini ada yang belum ikut CG, bisa melambaikan tangannya. Oh, semua sudah ikut CG, puji Tuhan. Ya, CG itu care and grow. Ya, kita peduli dan bertumbuh bersama. Tadi disampaikan oleh hambanya, proses itu tidak enak memang. Ya. Tapi endingnya itu akan luar biasa. Saya selalu punya ilustrasi tentang proses. Saya selalu menyampaikan tentang gitar. Gitar itu dulu waktu masih kecil, saya pengen bisa main gitar. Waktu pemuda saya belajar main gitar. Supaya apa? Masih jomblo. Kalau main gitar kan apalagi camping gitu loh, itu aduh kalau dilihat tuh enak gitu loh, ya kan? Ya, saya belajar main gitar, belajar 1 tahun, nggak bisa, sampai gurunya minta berhenti Pak. Ya, jadi itu triplek, gitar itu triplek. Waktu kalau digergaji, kalau dia bisa bilang sakit. Waktu di amplas, waktu bisa dibilang perih, itu perih. Ya. Waktu dicat, dijemur, waktu panas, kalau dia bisa menghindar, dia menghindar. Tapi setelah dia jadi, ya gitar itu akhirnya jadi berguna buat banyak orang. Ya, jadi berkat.
Ya, sama. Bapak Ibu yang belum bergabung di CG, ayo saya ajak kita bergabung di CG, Care and Grow. Ya, kita mau bertumbuh bersama. Ya, kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang baik, saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Jadi yang belum ikut CG, mari kita ikut CG. Lalu Bapak Ibu, saya juga mengajak kita untuk doa pagi. Ya, kita sudah mulai doa pagi, sudah 3 kali. Morning worship, kita mau terima janji-janji Tuhan. Tuhan janji berkatnya selalu baru setiap pagi. Ya, jadi di tempat ini ada doa pagi jam 5. Lokasinya ada di bawah di lobi hotel. Ya, di lobi hotel jam 5 pagi tepat. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Oke, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Kau mengirim hamba-Mu Pastor David Helson ke tempat BSD Church. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan dia berkat di mana dia berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kau memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kiranya apa saja yang umat-Mu kerjakan di tempat ini, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dan Allah kebaikan-Mu terjadi atas hidup